Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Merdeka Belajar ya, untuk dari kegiatan BPGP. Tapi sebelumnya baiknya kita mengucapkan yang namanya yel atau jargon dari SMP 2 Jatibarang, yaitu adalah Spenduja cerdas berkarakter yes. Ya, oke, itu saja. Sebelumnya pada siang hari ini ya, ada salah satu kegiatan, yaitu adalah pengimbasan tentang kurikulum merdeka. Dan pada kesempatan siang hari ini saya ditemani oleh narasumber dari tim BPGP. Monggo Ibu silakan bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya dari tim BPGP menyelenggarakan ya pengimbasan kurikulum merdeka tahap 1 yang saat ini ada di 17 kota, salah satunya adalah di kota Kabupaten Brebes, dan kita sekarang berada di SMP Negeri 2 Jatibarang Brebes. Kami dari tim pemantau BPGP bersama dengan para pengajar dan admin dan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes saat ini berada di SMP Negeri 2 Jatibarang. Ya, jadi kita sedang berada di SMP 2 Jatibarang, tapi lebih enaknya kita perkenalan dulu. Saya presenter, dengan nama saya adalah Bian. Ya, saya mengajar guru olahraga di SMP 2 Jatibarang. Dan narasumber kita ya, saya Bu Jumiah dari tim panitia BPGP Jawa Tengah. Ya, fenomenal yang terbaru atau yang sedang viral saat ini adalah tentang kurikulum merdeka, di mana banyak sekali guru yang belum memahami apa itu tentang kurikulum merdeka, sehingga dengan adanya kegiatan ini barangkali bisa membuat pandangan dan referensi cara mengajar tentang bagaimana pendidikan ataupun pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan pada siang hari ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tanyakan, terutama tentang kurikulum merdeka. Jadi Ibu, bagaimana Ibu ini kabarnya, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat ya Pak Ibu ya. Alhamdulillah Mas Bu, saya sehat. Ya Bu, banyak sekarang ini fenomenal Bu yang lagi ramai bahwasanya apa sih kurikulum merdeka, yang sampai banyak sekali orang-orang yang menanyakan. Kiranya barangkali dari Ibu bisa memberikan gambaran tentang apa itu kurikulum merdeka. Baik Mas Bian, sebenarnya kurikulum merdeka itu dikembangkan ya sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial, kemudian berbasis kompetensi ya, dan juga pengembangan karakter buat peserta didik. Tentunya kurikulum yang pembelajaran berpusat dan berpihak pada peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum diantaranya adalah pembelajaran yang berbasis proyek. Kita mengenalnya ada P5 ya. Kemudian fokus pada materi esensial. Mengapa pada materi esensial? Diharapkan guru punya banyak waktu untuk lebih memantapkan pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Ya. Benar sekali. Yang ketiga itu guru lebih fleksibel dalam melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan kesiapan belajar siswa, sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya benar. Bisa dilihat dari pemantik ya Bu ya, mungkin pemantik saat awal pembelajaran atau bukan Bu? Untuk pembelajaran berdiferensiasi bisa dilihat dari pemetaan siswa berdasarkan kesiapan belajar awal siswa, yaitu guru bisa melakukan asesmen awal pembelajaran. Jadi asesmen itu ada dua ya Mas ya. Jadi asesmen formatif dan asesmen sumatif.
Untuk asesmen formatif sendiri ada dua, yaitu asesmen di awal pembelajaran dan asesmen selama proses pembelajaran. Nah, yang di asesmen awal itu nanti untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik, kebutuhan belajar peserta didik, sehingga guru bisa membuat perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi, benar sekali Bu, bahwasanya memang pembelajaran atau diferensiasi itu memang ada yang namanya asesmen awal Ibu ya, bahwa ada yang namanya formatif dan sumatif. Kalau mungkin disebutkan dalam asesmen itu adalah as learning, kemudian for learning untuk formatif ya Bu ya. Sedangkan untuk sumatif adalah off learning mungkin ya Bu, karena di akhir dan adanya PAS gitu Ibu ya. Oh iya. Benar. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu mencakup 3 kegiatan, yaitu di kegiatan intrakurikulernya, kemudian kegiatan yang mendukung kegiatan intra, yaitu kegiatan co-kurikuler. Nah, di sini di kurikulum Merdeka co-kurikulernya itu pada kegiatan P5. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran ekstrakurikuler. Kalau ini di luar kegiatan tatap muka. Ya, jadi simple, penjelasan yang sangat detail oleh Ibu Jumia bahwasanya apa sih karakteristik dari kurikulum Merdeka. Yang pertama pasti yang menonjol adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru juga diberikan kebebasan ataupun fleksibel ya, dimana pada dasarnya kurikulum Merdeka itu adalah berpusat pada peserta didik, sehingga disebut namanya berdiferensiasi seperti itu. Oke, juga masih ada banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin kegiatan siang hari ini adalah pengimbasan. Apa sih pengimbasan itu? Nah, mumpung kita ada narasumber juga dari PPGP, Ibu Jumia, mungkin banyak sekali Bu, apa sih pengimbasan? Kadang orang juga tidak tahu Bu, mungkin tujuan apa dari adanya kegiatan pengimbasan tentang kurikulum Merdeka begitu. Nah, baik Mas Bian. Jadi saat ini ada pengimbasan kurikulum Merdeka tahap 1. Nah, apa tujuan dari kurikulum pengimbasan ini ya? Di sini ada Kabupaten Brebes sendiri ada 43 kelas. 43 kelas dengan 43 pengajar. Yang 9 kelas ada di SMP Negeri 1 Jati Barang. Di sini di SMP 2 Jati Barang itu ada 24 kelas. Ya, luar biasa ya. Jadi ada 43 pengajar ini dari Kabupaten Brebes sendiri. Nah, tujuannya adalah meningkatkan pemahaman penggerak komunitas belajar ini dalam pembaruan kebijakan dari kurikulum Merdeka, kemudian sumber belajar, dan juga dari seri belajar yang ada di PMM dan peningkatan kombel serta berbagi praktik baik. Yang kedua adalah meningkatkan pemahaman penggerak komunitas belajar tentang strategi berbagi praktek baik dan mekanisme pendampingan implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan ya, terutama pada literasi, numerasi yang rendah pada kombel antar satuan pendidikan. Nah, dalam optimalisasi kombel itu sendiri kan ada 3 ya, yaitu komunitas belajar dalam satuan pendidikan, kemudian komunitas belajar antar satuan pendidikan. Yang ketiga adalah komunitas belajar daring. Tentunya di sini adalah di PMM. Iya, karena PMM itu sebagai acuan atau panduan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Seperti itu Mas Bian. Jadi kenapa ini BPGP harus mengadakan pengimbasan di tahap 1? Itu sebetulnya dari pantauan ya, dari hasil pantauan di sekolah-sekolah, kemudian dalam pelaksanaan IKM itu masih banyak terjadi adanya miskonsepsi. Iya, miskonsepsi. Perbedaan pendapat seperti itu ya Bu ya. Terkait dengan kebijakan, substansi dari kurikulum Merdeka itu sendiri, maupun strategi
pelaksanaan, kemudian pemanfaatan PMM itu sendiri juga belum maksimal, belum optimal. Semua guru bisa mengakses kemudian belajar di PMM, karena PMM itu kan panduan daring ya. Semua guru sudah mempunyai nih akun belajar ID sehingga bisa mengakses ke PMM sebagai panduan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Nah, apa saja miskonsepsi itu, Mas? Guru masih kesulitan ya penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, guru masih kesulitan dalam merencanakan dan membuat modul P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru juga masih kesulitan dalam memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat yaitu kesulitan mengaktifkan komunitas belajar. Jadi seperti apa toh komunitas belajar yang diinginkan Kemdikbudristek? Nah, itu ada panduan optimalisasi komunitas belajar di satuan pendidikan revisi terbaru, yaitu revisi 2024, yaitu sebagai panduan sekolah dalam membentuk dan melaksanakan komunitas belajar. Yang kelima, kemauan dan motivasi belajar itu masih kurang. Ya, benar sekali Bu, motivasi. Yang keenam, kompetensi guru belum merata, terutama kompetensi ini ya terkait dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi itu sebagai dasar penguatan pemahaman implementasi kurikulum merdeka, sehingga kebijakan kurikulum merdeka, substansi, intisari KM, pelurusan miskonsepsi terkait kurikulum merdeka, sehingga kita menyelenggarakan pengimbasan kurikulum merdeka di tahap 1 ini. Berarti dari beberapa tadi yang penjelasan, mulai dari miskonsepsi dari guru-guru, terus kemudian kurangnya motivasi dan kompetensi, terutama kurangnya pengembangan kombel-kombel yang dari PMM karena daring. Mungkin kan guru-guru sekarang tuh kurang semangat ketika ada daring begitu, karena lebih ketika ada antar mata pelajaran kombelnya begitu Bu. Nah, kiranya adakah kegiatan untuk selanjutnya begitu Bu, dari mungkin kan ini pengimbasan tahap 1, apakah ada tahap-tahap yang lain begitu? Iya, tentunya ada tahap 2, namun di tahap 1 ini diharapkan dari satu fasilitator dalam satu kelas itu ada 10 peserta. Diharapkan dari masing-masing peserta juga nanti melakukan pengimbasan di sekolahnya. Paling tidak sekolahnya melalui komunitas belajar di satuan pendidikan. Kemudian diimbaskan lagi di komunitas belajar antar satuan pendidikan. Biasanya kalau di SD itu ada KKG. Kemudian SMP ada MGMP. Ya, MGMP. Seperti itu, sehingga miskonsepsi yang ada itu bisa hilang. Dan bagaimana guru-guru bisa merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan asesmen baik formatif awal proses maupun summatif benar-benar bisa berjalan dengan harapan sesuai apa yang diharapkan dari kurikulum merdeka. Iya, benar sekali Bu, bahwasanya sudah jelas bahwa tujuan utama dari pengimbasan ini adalah menyamakan satu persepsi bahwa kurikulum merdeka itu adalah salah satu kurikulum yang sangat membantu guru dalam mengajar siswa dan membantu siswa untuk bisa memanfaatkan teknologi. Karena saya pernah ingat ketika Ki Hajar Dewantoro menyampaikan dalam filosofi pendidikannya bahwasanya mengajarlah anak sesuai dalam zaman ya, sehingga zaman sekarang ini dimana teknologi itu sudah mungkin cepat ya Bu ya, karena siswa itu sekarang sudah bisa untuk mengedit,
dengan menggunakan ya, kalau sekarang kan platform ada Canva gitu Bu, karena kan siswa sekarang juga diberikan belajar ID juga ya Bu ya. Betul. Begitu. Iya, sesuai jadi kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, saya masih ingat itu waktu masih pembelajaran ya, atau masih keprofesian, bahwasanya kodrat alam dan kodrat zaman itu perlu diterapkan. Dan pada kesimpulan tadi bahwasanya adanya tujuan pengimbasan yang pastinya adanya berbagi praktik baik, terus peningkatan kompetensi guru melalui kombel dari daring dan kombel satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan, di mana melalui penyampaian dari MKMP Bu. Kemudian betul kalau sekali. Untuk SD itu ada KKG ya, karena pasti ada satuan tersebut untuk bisa menyamakan satu persepsi. Oke, karena waktunya sudah cukup lama, jadi yang terakhir ya, itu adalah harapan dari PPKP dengan adanya kegiatan pengimbasan ini. Iya Mas Pian, tentunya setelah ada kegiatan tentu harus ada tindak lanjut ya. Harapan dari BPKP setelah kegiatan pengimbasan kurikulum merdeka ini, diharapkan guru-guru yang mengikuti kegiatan ini bisa mengimbaskan tadi di kombel satuan pendidikan, kombel antar satuan pendidikan terkait agar ini para guru, sekolah-sekolah dan guru tentunya bisa memahami dan melaksanakan kurikulum merdeka dengan baik terkait kebijakan IKM-nya, kemudian intisari kurikulum merdeka itu sendiri, dan pelurusan miskonsepsi, bisa mengoptimalisasi kombelnya sesuai dengan harapan Kemdikbudristek, bagaimanakah cara untuk kombel dan melaksanakan kombel dengan baik, karena di dalam kombel itu sendiri terjadi kolaborasi antar guru ya, itu yang diharapkan bisa berbagi praktek baik juga di dalam kombel itu, bisa disebut juga teman sejawat begitu ya Bu ya. Jadi baik kombel yang luring sekolah maupun antar sekolah juga mengoptimalisasikan kombel secara daring, yaitu yang ada di PMM. Jadi agar guru-guru ini tidak malas untuk belajar, mau belajar dari mana saja, berbagai sumber. Salah satunya adalah platform Merdeka Mengajar. Karena di sana banyak sekali fitur-fitur ya, jadi bisa dijadikan sebagai panduan atau acuan guru dalam melaksanakan atau mengimplementasikan dari kurikulum merdeka. Harapannya seperti itu, sehingga sudah tidak ada lagi miskonsepsi. Guru bisa melaksanakan, mengimplementasikan dari kurikulum merdeka, karena pada dasarnya kurikulum merdeka itu kan berbasis kompetensi ya? Benar meningkatkan kompetensi siswa, karakter siswa, kemudian di substansi materinya juga diambil yang esensial. Kemudian pencapaian tujuan belajaran juga secara ini sudah tidak per tahun tapi dalam satu fase. Kalau di SD itu fase A, B, C. Satu fase itu bisa dicapai dalam 2 tahun. Kalau SMP fase D dicapai dalam 3 tahun. Dan di SMA, di SMK itu ada fase tersendiri. Ya. Untuk kelas 10 mungkin ada fase E gitu. Iya. Jadi harapannya itu, mudah-mudahan kurikulum merdeka dengan adanya pengimbasan kegiatan pada siang hari ini bisa merata ke seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, karena tadi kan dari pertama kita mengadakan juga belum merata, benar sekali. Iya, karena kan juga implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri, memang guru-guru harus punya inisiatif motivasi intrinsik untuk belajar. Jadi belajar tidak perlu kalau mendapat tugas dari dinas, tapi dari motivasi intrinsik itu yang paling penting. Berbagi praktek baik itu juga sangat penting. Itu Mas Bian yang bisa kita sampaikan, kita bicarakan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin Bu. Ya, demikian bahwasanya tadi yang disampaikan atau harapan dari tim BPKP Jawa Tengah, bahwasanya miskonsepsi ya di antara guru itu bisa menjadi satu
satu kesatuan ya, sehingga berdasarkan dari kegiatan ini adalah untuk melatih kompetensi guru dalam mengajar pada kurikulum merdeka, sehingga alangkah baiknya kita membagi ilmu yang telah didapat dalam kegiatan pengibasan ini kepada khalayak, terutama kepada satuan pendidikan. Mungkin itu saja harapan penyampaian dari saya, bahwasanya kegiatan ini sangat bagus dan bisa dilakukan ke tahap kedua. Oke, terima kasih, selamat siang dan selalu bahagia, dan jangan lupa Spenduja, cerdas berkarakter. Yes. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.